Halo sahabat Demokrat, bersama gue Risma. Yuk kita PDKT. Guys, akhir-akhir ini lagi rame banget bahas hasil sidang Mahkamah Konstitusi tentang aturan terbaru pendaftaran Capres-Cawapres untuk pemilu 2024. Nah, seperti yang kita tahu nih ya, kalau Senin kemarin, tepatnya 16 Oktober 2023, MK baru aja mengabulkan gugatan tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. Nah, kalau di Undang-Undang Pemilu tahun 2017, kandidat yang boleh daftar jadi Capres-Cawapres itu usianya minimal harus 40 tahun. Pasca ada putusan MK kemarin, ketentuan itu ada tambahannya, minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi, meskipun di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah dipanggil Pak Gub, Pak Bub, atau Pak Walkot, tetap boleh jadi kandidat Capres-Cawapres loh. Nah, MK ini mengesahkan gugatan pemohon yang menyebut batasan usia itu katanya sih bertentangan sama Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak mengatur tentang usia. Gugatan batasan usia ini sebetulnya sih sudah pernah diajukan beberapa kali, tapi permohonannya selalu ditolak MK dengan alasan perubahan usia adalah kebijakan pembentuk undang-undang atau dalam hal ini adalah anggota DPR RI. Nah, sebagai anak muda, gue sendiri juga bertanya-tanya nih guys, gimana sih sebenarnya mekanisme kerja MK dan apa aja yang jadi wewenang MK? Nah, jadi guys, sistem kekuasaan Indonesia itu dibagi jadi 3 alias trias politika. Nah, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah, MK ini termasuk salah satu lembaga yudikatif yang berkewajiban untuk mengawasi aturan hukum yang berlaku itu dapat terlaksana dengan baik dan benar. Nah, berdasarkan Undang-Undang 45, MK memiliki 4 kewenangan dan 1 tanggung jawab. Pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan terakhir alias keempat, memutus perselisihan hasil pemilu dan pilkada. Lalu untuk kewajibannya, MK itu harus memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Nah, kewajiban ini dikenal dengan putusan impeachment. Terus, gimana sih caranya mengajukan uji materi sebuah undang-undang ke MK? Sesuai undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi nih. Pertama, permohonan harus ditulis dengan jelas dan rinci. Harus pakai bahasa Indonesia ya, nggak boleh bahasa-bahasa yang lain. Nah, kedua, disertakan alat bukti yang menjelaskan kalau kita merasa dirugikan dengan adanya undang-undang yang kita gugat. Cantumkan juga ya hak dan kewenangan kita sebagai warga negara. Ketiga, selain alat bukti, kita juga harus bisa menjelaskan kenapa aturan yang kita gugat itu bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Kalau gugatan kita sudah lengkap semua, MK akan membahas perkara ini dengan lama uji minimal 11 hari hingga maksimal 309 hari. Nah, jangka waktu itu bergantung sama banyaknya saksi dan model persidangan. Apakah terbuka atau tertutup? Oke, sekarang kita bakalan bahas perkara gugatan batas Capres-Cawapres. Gugatan ini didaftarkan ke MK tanggal 3 Agustus 2023. Kemudian Hakim MK menggelar 4 kali rapat pemusyawaratan hakim sebelum akhirnya memberikan putusan. Pertama, 19 September 2023. Dalam rapat itu ada 8 hakim yang memutus perkara, hasilnya 6 hakim menolak dan 2 dissenting opinion. Penolakan didasarkan pada alasan bahwa gugatan ini termasuk kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang merupakan kewenangannya pembentuk undang-undang. Kedua, 21 September 2023. Kali ini Anwar Usman selaku Ketua MK hadir dalam rapat untuk mendengar keterangan dari para hakim. Nah, ketiga, pada tanggal 5 Oktober 2023, Anwar Usman beserta 8 hakim kembali menggelar rapat atas gugatan ini. Pada rapat ini dibahas model alternatif atas gugatan batas usia Capres-Cawapres. 9 Oktober 2023, 9 hakim mengkaji ulang gugatan dan model alternatif yang sebelumnya dibahas. Ini tepatnya Senin kemarin 16 Oktober 2023, MK menggelar sidang pembacaan putusan atas gugatan batas usia Capres-Cawapres. Putusan ini mendapat penolakan dari 4 hakim dan dukungan dari 5 hakim. Dengan hasil tersebut, gugatan atas batas usia Capres-Cawapres disetujui sebagian. Nah, ini menjadi PR baru buat KPU dan lembaga yang ngurusin pemilu 2024 juga nih. Karena selain mempersiapkan pemilu 4 bulan lagi, mereka juga harus mengubah aturan hukum dari putusan MK. Mari kita doakan seluruh lembaga negara kita bisa saling bahu-membahu menyelenggarakan pemilu 2024 yang adil dan damai. Yuk kita kawal perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih maju.